Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan ditolong dan diberkati Tuhan pada saat siang hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur sebab pada siang ini Tuhan boleh berikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami masih boleh dapat mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami, buka hati pikiran kami untuk diberkati lewat firman Allah. Dengan bersyukur kami terima berkat firman Tuhan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan melihat firman Allah pada siang ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, tepatnya pada ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus yang kita baca pada siang hari ini adalah ditujukan kepada saudara dan saya yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Dan dia katakan kepada kita saat ini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, maka ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, di hari-hari ini, dalam situasi sulit yang sedang dihadapi oleh dunia dan juga dihadapi oleh bangsa kita, bahkan yang sedang dihadapi oleh kita sendiri, di mana dunia sedang dilanda oleh apa yang sering kita sebut dengan COVID-19, maka kesulitan di berbagai lini itu tidak dapat dihindari. Banyak yang hilang dari setiap kehidupan manusia. Tatanan hari ini sedang berganti dengan tatanan yang baru. Namun saya mau katakan kepada kita semua pada siang hari ini, yang tidak boleh hilang dari kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, yaitu salah satunya adalah mengasihi Tuhan. Yang tidak boleh hilang dari kita sebagai umat Tuhan, sekali lagi, salah satunya adalah mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa mengasihi Tuhan tidak boleh hilang dari kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Sebab dengan engkau mengasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa maka engkau sendiri akan dikasihi oleh Tuhan. Karena sebelum engkau mengasihi Tuhan, Dia sudah mengasihi engkau terlebih dahulu. Di dalam satu ayat
Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan di sana demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, betapa penting mengasihi Tuhan di dalam hidup sebagai umat Tuhan. Adapun perwujudan dari kasih kita kepada Allah, adapun bukti kita mengasihi Allah adalah lewat pertama ketaatan. Ketaatan yang dimaksud adalah, saudara, kita bisa baca di dalam suratan Roma pasal 15 ayat yang ke-18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Jadi, firman Tuhan mengajar kita untuk kita membuktikan kasih kita kepada Allah dengan kita menunjukkan ketaatan kita. Ketaatan tidak hanya perbuatan tetapi perkataan. Artinya, perkataan selaras dengan perbuatan. Ini berbicara tentang konsekuensi. Ketika saudara menjadi anak Tuhan dan saudara berkata bahwa engkau adalah umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, maka konsekuensinya tidak boleh tidak. Engkau harus taat. Buktikan bahwa engkau mengasihi Allah dengan engkau taat kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, taat berarti tunduk dan patuh kepada apa yang menjadi aturan atau perintah. Taat berarti tunduk dan patuh kepada apa yang menjadi aturan atau perintah. Nah, taat kepada Allah, saudara yang dikasihi Tuhan, dibuktikan dengan saudara taat pertama kepada lingkungan yang paling kecil, yaitu kepada orang tua. Taat kepada Tuhan. Sebelum sampai taat kita kepada Tuhan, maka kita buktikan dari tempat yang paling kecil, yaitu di lingkungan keluarga kita, yaitu kita taat kepada orang tua. Saudara, engkau yang memiliki orang tua, engkau yang memiliki orang tua, sekali lagi, buktikan ketaatanmu kepada orang tua dalam perkataanmu dan dalam perbuatanmu. Tentunya taat yang dimaksud adalah taat kepada kebenaran. Taat kepada aturan yang didasari oleh kebenaran. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 20 dikatakan demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dengar-dengaran, tunduk kepada orang tua, itu adalah bukti dari ketaatanmu kepada Allah. Kemudian setelahnya engkau buktikan ketaatanmu ke tingkat yang lebih luas, yaitu kepada pemimpinmu. Di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17
Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, taat kepada pemimpinmu. Tentunya hari ini konteksnya kita taat kepada pemimpin di mana kita bekerja. Kita taat kepada pemimpin di mana kita sedang mengabdi. Kalau engkau sebagai engkau sedang mengabdi pada sebuah gereja, maka tentunya engkau taat kepada pemimpin di gereja itu tersebut. Sebagai warga negara, ini lebih luas lagi. Maka saudara, kita harus taat kepada pemimpin negara kita, yaitu pemerintah. Seperti halnya hari ini gugus tugas menetapkan sebuah standar prosedur yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, yaitu protokol kesehatan. Dan saya tidak harus membahas lebih jauh tentang itu. Kita sudah tahu bagaimana kita masuk pada era baru, di mana semua warga negara diwajibkan saat melaksanakan tugas bepergian, bahkan saat bersosialisasi, dengan menggunakan masker dan pelindung diri dan lain sebagainya. Nah, kita buktikan ketaatan kita kepada Tuhan dengan kita mulai dari hal-hal yang kecil. Yang kedua, mengapa kita mengasihi Tuhan? Dengan cara apa kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan? Kalau tadi yang pertama, kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan ketaatan, maka yang kedua, kita membuktikan, kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan kesetiaan. Kesetiaan juga seperti halnya ketaatan, itu dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Kesetiaan suami kepada istri, demikian juga sebaliknya istri kepada suami. Kesetiaan yang lebih luas lagi, kesetiaan kepada pemimpin di tempat di mana kita bekerja, di tempat di mana kita sedang mengabdi, di tempat di mana kita melayani, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan artinya tetap melaksanakan apa yang harus kita laksanakan sampai selesai. Itulah kesetiaan. Kesetiaan artinya melaksanakan apa yang harus kita laksanakan sampai selesai. Itulah yang disebut dengan kesetiaan. Sebab kesetiaan berkaitan dengan ikrar dan komitmen. Sekali lagi, kesetiaan berkaitan dengan ikrar dan komitmen. Artinya apapun yang terjadi, apapun bentuk penghalangnya, kita harus tetap setia. Apapun bentuk penawarannya untuk tidak melaksanakan apa yang harus kita laksanakan, diabaikan. Sebab kesetiaan, sekali lagi,
berangkat dari ikrar dan komitmen. Artinya, apapun yang terjadi kita tetap setia, tidak bergeser sedikit pun dari komitmen itu. Apalagi dalam mengikut dan melayani Tuhan, harus sampai selesai. Sampai mana batas waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Memang terkadang persoalan masalah seringkali dapat menyebabkan kesetiaan itu luntur. Namun saya mau katakan, ketika kita menyadari bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita, ketika kita menyadari bahwa hanya Tuhan Yesus yang menjadi penolong satu-satunya bagi kita, maka itu yang akan membuat kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan tidak terbatas, Dia telah berikan kepada kita banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bahkan banyak hal yang Tuhan telah sediakan buat saudara, buat saya, buat kita semua. Dan lebih hebat lagi, Dia berjanji bahwa Dia akan selalu mengasihi kita. Ketika Yesus menyatakan dirinya pada kita, saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca sebelumnya di pembacaan ayat pokok kita tadi, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, dan apabila Tuhan menyatakan dirinya, apabila Yesus menyatakan dirinya kepada saudara dan saya, maka kita akan mengalami pertolongan dan mujizat dalam hidupmu. Puji Tuhan. Saudara, saya berharap dan saya berdoa untuk saudara semua, agar kasih anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita itu tetap jadi bagian di dalam hidup kita semua, di dalam hidup saudara semua, di dalam usaha saudara, di dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan keseharian saudara. Percayalah, Tuhan selalu ada berserta dengan engkau, dan sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia berjanji Dia selalu akan menyertai, Dia akan menyatakan kasih dan rahmat-Nya yang selalu baru tiap pagi di dalam hidupmu. Dan saya akan selalu berdoa untuk saudara semua, agar supaya saudara semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, ditolong dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini dengan doa, saya rindu kita menyanyikan satu lagu, satu pujian kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia.
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Saudara, beri waktu sedikit untuk kau menyembah Tuhan. Haleluya. Sebagai tanda ucapan syukurmu, sebab sampai hari ini Tuhan masih memelihara engkau. Berikan waktumu untuk menyembah Tuhan sebagai rasa syukurmu atas semua yang Tuhan telah lakukan di dalam hidupmu. Katakan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia, penolong yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba bersyukur untuk siang ini kami boleh diberikan waktu dan kesempatan yang terbaik menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Pak Willy Benardi, Ibu, seluruh anak-anak, seluruh cucu-cucu dimanapun berada. Tuhan berkati dengan damai dan sukacita, berkati dengan hidup berkemenangan, berkat hidup berkelimpahan, berkat-berkat ilahi nyata buat keluarga besar ini. Apa yang menjadi kerinduan, pergumulan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Demikian perusahaan Benardi yang ada, bahkan seluruh anak cabang dimanapun berada. Tuhan, biar perusahaan ini semua di dalam lindungan Tuhan, di dalam berkat Tuhan, berjalan dengan baik, seluruh produksi berjalan dengan baik, dan seluruh staf karyawan yang ada diberkati Tuhan dengan berkat-berkat hikmat, kekuatan, dan kemampuan. Dan terima kasih juga, kami bersyukur, kami berdoa untuk persekutuan El Shaddai, seluruh pengurus yang ada, anggota, semuanya diberkati Tuhan, berkat-berkat ilahi, berkat kesehatan, kekuatan, berkat damai serta sukacita, berkat hidup berkemenangan, berkat hidup berkelimpahan nyata untuk kami semua. Terima kasih. Kami alaskan doa ini sekaligus akhiri ibadah pada siang hari ini dengan penuh syukur demi nama Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Saya Pendeta Dolfi Karel beserta istri dan keluarga mengucapkan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus berkati. Immanuel.